warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati amin fi hadha zaman sayyidi syekh Muhammad Abdul Wahab al-kutub as-samadani al-mahfirati Allah wa sallallahu alaihi wasallam syahada la ilaha illallah syahadatul qur'an wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحيها صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة معلم هذا الكتاب Syekhana wa Masjidina Syekh Muhammad Abdul Nasir wa Muslim al-Kutub as-Samadani al-Manjirat wa Qaddas wa Salam kullu syai'in lahu al-Fatihah. Hadratul Mukarram Ibu Agung Bahasa apa? Al-Mukarramin hadirin wa hadirat zakirin wa zakirat ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menjalankan keikhwanan, teriring doa khususnya untuk semuanya yang hadir pada sore hari ini, yang mendengar, yang menyimak acara manaqib pada sore hari ini dengan berkah karomah Syekh Mursyid kita Bangsa Abah. Semoga Allah menganugerahkan panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh-soleha, segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, Allah memberikan anugerah rezeki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah. Allah jaga dari segala musibah, dari keburukan fitnah. Apapun yang dipegang bisa menghasilkan uang yang mudah, yang halal, yang berlimpah, yang barokah. Semakin istiqomah mutaba'ah kepada ahli silsilah, berkah karomah bangsa Al-Fatihah. Coba tuh sambil dimakan ya, sambil dimakan tuang santai tapi serius. Sanes tuang ngobrol sambil dimakan. Bapak Ibu hadirin hadirat ikhwan akhwat yang mulia yang saya hormati, ketika berbicara thariqah tentu mesti dipahami makna thariqah itu sendiri, supaya dalam kita berthariqah ini tidak bias kemana-mana. Karena di thariqah itu bukan makom qabul, bukan lagi bicara makom qabul, pembicara, tapi berbicara tentang makom usul. Makom usul itu lebih tinggi daripada makom qabul. Jadi kita semuanya yang sudah menjadi murid-murid Bangsa Abah adalah orang-orang yang sedang belajar usul kepada Allah. Jadi qabul itu masih jauh di bawah usul.
Karena kebun itu bagian dari bonus perjalanan. Sementara tujuan kita bertarekat agar kita usul kepada Allah. Yang mana tentu dalam kita belajar usul mesti memahami hal-hal yang bisa mengganggu, menghalangi. Seperti halnya seseorang yang ingin soleh. Seseorang yang ingin soleh itu juga sama, ada rintangannya, ada halangannya. Di antara hal-hal yang bisa menghambat perjalanan solehnya seseorang itu paling tidak ada 5. Ini ulama mencatat dalam kitab Nasihatul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kata musannif, di antara ini yang menghalangi kesolehan dulu ya, bukan yang menghalangi usul. Yang menghalangi usul seperti sudah sampaikan, tapi nanti diulang lagi. 5 hal yang bisa menghalangi kesolehan seseorang. 1, dikatakan al-qanaatu bil jahil. Jadi al-qanaatu bil jahil itu qanaah di dalam kebodohan. Jadi ngerasa diri bodoh teh tidak mau berubah, ngerasa cukup keremang bodoh misalnya, tapi tak naik tatanya, tidak mau bertanya kepada yang ngerti, merasa cukup ku ilmu nu aya, sehingga kata pribahasa Sunda manon teh bodoh katoto. Namun bodoh alewah masih bagus. Jadi ketika tidak tahu mau bertanya, itu yang bagus. Jadi ternyata al-qanaatul bil jahl ini adalah istiqomah atau qanaah, bukan qanaah merasa cukup dengan kebodohan. Itu adalah diantara penghalang seseorang untuk soleh. Yang kedua, wal hirsu ala dunya, sarakah di dunia, urusan dunia. Jadi sarakah di dalam urusan dunia itu ternyata di antara penghambat kesolehan seseorang. Saya menemukan tambahan dalam kitab Bangsa Abah. Ini halamannya. Di halaman ke berapa ini? Ke-6. Kitab Fathul Jalil fi Alamati Mursyidil Kamil, halaman ke-6. Ini. Masih salah ningali. Kagak tuh. Kata-kata hilir. Ini saya motonya gelap, jadi katingali HP-na. Penonton jelas ya, udahlah. Ya, halaman genap ya. Ini kitab Fathul Jalil fi Alamati Mursyidil Kamil. Kata para sahabat begini. Tadi dikasih poin dulu ya. Jadi yang menghalang serantai adalah warahmatullahi alat serakah dalam urusan. Kata para sahabat begini, wa huwa la yalha ani dunya wal jahi bal la yuhibbuhuma kahubillah wa yakhafu ala muridi ma akhafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi akhafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amali amma ittibatul hawa fayasudduku anil haq wa amma tulul amali fayansal akhirah.
Faqala aidan Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhafu ala ummati min ba'di salasah dalalati ahwa'i wattabi'u sahawati fitulil farji fi butuni wal furuji wal ghaflati ba'dal ma'rifah. Ini luar biasa para sahabat. Dua hadis ditulis. Ya. Kata para sahabat, guru-guru ahli silsilah kita tidak melarang, ya, layanha anidunya wajah, tidak melarang murid-muridnya punya harta, punya jabatan. Ya, awas, jangan salah menangkap. Guru-guru ahli silsilah tidak melarang murid-muridnya banyak dunia, tinggi jabatan, punya dunia, punya jabatan, tidak dilarang. Ya. Tetapi bal la yuhibuhumma, yang dikhawatirkan itu, tetapi yang dikhawatirkan jangan sampai murid-muridnya mencintai keduanya, ya, melebihi cintanya kepada Allah. Luar biasa. Ulangi, saya senang bahasanya nih. Guru-guru ahli silsilah, khususnya para sahabat, tidak melarang murid-muridnya punya banyak dunia, tinggi jabatan. Tidak dilarang. Tetapi yang dilarang itu, bahkan yang dikhawatirkan itu, murid-muridnya mencintai dunia, mencintai jabatan, melebihi mencintai Allah Subhanahu. Ini yang dikhawatirkan. Karena kekhawatiran ini juga dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati ittibatul hawa wa tulul amal. Perkara yang Rasulullah khawatirkan itu adalah di antara kekhawatiran umat ini kalau Rasul berbicara umat, kalau guru ahli silsilah berbicara murid-muridnya itu, ya, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Karena seseorang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan melabrak, dia akan melanggar perkara-perkara yang benar menurut syara. Dan jika seorang murid panjang lamunan, panjang angan-angan, dia akan lupa akan akhirat. Luar biasa. Dikuatkan lagi oleh hadis yang kedua. Wa qala Rasulullah aidan alaihi salatu akhafu ala ummati min ba'di salasan dalatal ahwa'i wattabi'al syahawati fil butuni wal furuj wal ghaflati ba'dal ma'rifat. Hujannya Bu ya? Itu saya turun. Kecil tapi kompak. Begini, tadi mah cuma dua. Rasulullah mengatakan cuma dua, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan. Kalau hadis yang kedua, sabda Nabi yang dikhawatirkan menimpa umatku setelah aku meninggal, setelah aku wafat, kata Nabi. Ya. Jadi sebelum Nabi wafat sudah bahasanya ini mewasiatkan mungkin ya, sudah menyampaikan kabar. Jadi kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku setelah kewafatanku adalah 3 hal.
Di sini membagi salah satu 3 hal. Yang pertama, dalatal ahwa'i. Apa itu? Kesesatan hawa nafsu. Kita gimana maksudnya? Maksudnya kesesatan hawa nafsu di sini, umat ini, para murid ini senantiasa mengikuti tipu daya hawa nafsu yang menyesatkan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Illa kecuali nafsu yang telah mendapat rahmat. Sesungguhnya inna nafsa la ammaratun bisu itu sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik, kecuali hawa nafsu yang telah mendapat rahmat Allah. Dari mana hawa nafsu yang telah mendapat rahmat Allah? Ketika seseorang sudah mendapatkan talqin dzikir dan dzikirnya diamalkan. Ketika dzikirnya diamalkan, sesungguhnya dia sedang membina, dia sedang mendidik hawa nafsunya. Yang mana kecenderungan hawa nafsu itu senantiasa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak. Di sini amar tumisu. Saya tidak bawa itu. Ada berapa di sini? Dalam diagram nanti paham ini. Nih. Nomor 2, latifatun nafsi. Latifatun nafsi. Nih. Tarik pertama dari kolbi dulu. Nah ini kolbi. 5, mana 5? Ini ada mulhimah, ada nafsunya. Latifahnya ruhi, latifatul qalbi, latifatul ini dulu, latifatul nih nomor 4 apa? Opa ini siri sebelah kiri nih, sebelah kiri supaya apa? Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khofa di sini, latifatul akhfa, latifatul ini nafsi, latifatul kolab ataupun jasad, akhfa, nafsi, kolab, kolbi, ruhi, siri, khofa. Nah, apa di tengah-tengah. Ini latifahnya. Nafsunya amarah. Nah, mulhimah atau sawiyah. Kemudian mutmainah, radiyah, mardiyah, amarah. Di sini apa ini? Sudah tidak ada karena sini tempat-tempat yang mulia jasa. Ya, oke, sudah. Itu hanya untuk gambaran. Ini adalah diagram latifah. Ini jasanya ulama menuliskan begini. Ini adalah cermin sejauh mana perjalanan di kiri kita. Jadi bukan hanya hiasan dinding, ini cermin sejauh mana perjalanan diri kita bisa dilihat. Contoh, latifatun nafsi nomor 2 mana? Nih, ada berapa pasukannya? 1 bakhil, 1 bakhil tenawan, betul, korek. 2 hirsun, 2 non hirsun teh saraka. 4
hasad buka opat tilu berenang ya tilunya tilu hasad hasad teh dengki teh namanya salah hari dengki teh sok namanya SMS namanya SMS teh senang melihat orang sedih. nah, senang melihat orang lain susah atau kebalikannya susah melihat orang lain senang eta teh dengki indikatornya baik urusan dunia ataupun urusan akhirat indikator kedengkian itu ketika ada sifat ada perasaan senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Dan kata ulama terjadinya dengki itu biasanya selevel. Tidak akan pernah terjadi dengki dengan yang jomplang, tidak akan. Contoh, kalau di kita murid jeung murid sing dengki, wakil talkin jeung wakil talkin sing dengki. Ada si iyo maju, orang mah tara kabar mana misalnya, bla misalnya. Dengki itu Pak Heri. Nah, mau dari tukang dagang jeung tukang dagang. Tukang bengkel jeung tukang bengkel. Tukang bengkel. Nah, eta mah payu wae kumaha bawa tah. Nepi ka dina Google teh dipere dislike kumaha. Ulah datang ka dieu mahal. Padahal mah eta teh sesama pemain. Tukang dagang jeung tukang dagang dengki. Nah, pagawe jeung pagawe teh dengki teh. Nah orang sarua ya misalnya ini adik saya pernah ngobrol Pak, bahkan iklan kita yang dari angkatan anggota ngomong saya mah mending di luar aja, tidak mau tinggal di asrama karena kalau di asrama terasa sekali sama-sama bintara. Kalau tidak punya mobil, saya tidak punya mobil. Panas. Nah, teh terjadinya hasad itu salah toh. Tukang dagang jeung tukang dagang, mana si Wama mana? Orang itu tukang kopi, nah itu mah rame baik, cina gitu. Buah-buah boga 7 second gitu. Buah-buah pakai puruluk, tambah ada duyahan, puruluk. Nah, dengki sudah 3 dah. Nah, di sini dah. Ya. Jadi latifatun nafsi nafsuna amaroh pasukana 1 namanya bakhil pelit 2 hirsun sarakah 3 hasadun dengki 5 jahil bil ma'rifat bodoh di urusan kemarifatan otaknya pandai akademisinya nggak jejer bahkan S2 anaknya banyak tapi tara sholat tapi tak naik ngaji enggak kayak gitu ya gelar akademisinya banyak tapi sholat tara. Saya pernah punya cerita dari Abah Awas dulu ketika maaf ya saya sebut ya rektor IKIP dulu IKIP sekarang mau UPI tapi tidak saya sebut nama ya. Kata Abah Awas itu profesor dipanggil oleh Abah Anom zaman Abah Anom. Kata profesor itu ke Abah Anom mangga disuruh menghadap ke Abah Anom tapi dengan syarat. Kata profesor itu mangga disim abdi banyak menghadap tapi ulah di piwaran sholat
Abah Anom tidak terus datang. Oh iya, datang. Jawaban Abah Anom, ya baik datang cerita. Ketika azan, kata Abah saya ketika azan, Abah Anom langsung bangun. Nah, sebelum pergi ngomong dulu ke profesor itu. Kata Abah Anom, Abah mah tidak akan nyuruh sholat. Dan Abah juga kaparentah sholat. Oh Allah, pergi aja. Profesor itu bangun. Kalau begitu, saya juga sekarang mau sholat. Kata Abah Anom, kalau begitu mah artinya ini naik sholat gitu. Kata Abah Anom, dan Abah mah tidak pernah nyuruh sholat. Abah juga diperintah oleh Allah untuk sholat. Mangga den. Jadi profesor ngomong, kalau begitu sekarang saya juga mau sholat tak pernah sholat. Jadi ternyata gelar akademisi tinggi tidak menjamin pandai akal ruhaninya. Jadi yang dimaksud dengan nih bodoh di sini, ini bodoh. Nah, saya memberi spesifik. Jahil fil ma'rifat, bodoh dalam urusan ketuhanan. Bukan tidak bisa ngitung. Bodoh di sini adalah tadi, ya, bodoh dalam hal urusan ketuhanan. Sudah, tambah lagi ada takabur. Takabur itu sombong. Bahasa Arabnya apa? Sombong. Bahasa Arabnya kibrun. Apa itu kibrun? Kibrun itu, sombong itu, ibu, sombong tenon. Kibrun pakalah. Kenapa itu? Melengkap. Bahasa paling benar. Nampak ada, nolai sok. Lihat Al-kibrun Batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Sombong itu, sifat sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak perkara yang benar dan merendahkan manusia. Menolak perkara yang benar dan merendahkan, memandang rendah orang lain. Contoh, yuk, hati-hati. Lamun resep ke seseorang, ulah resep dari. Kalau sudah senang ke seseorang, jangan senang tering. Biasa-biasa. Atau kalau benci ke seseorang, ulah benci tering. Karena lamun kapiheuraan ku teuing, lamun resep teuing, lamun benci teuing, kan jadi salah. Kalau kita sudah senang ke seorang, walaupun salah, karena saya senang, nggak problem, ikut saja, karena saya senang. Tapi ketika saya sudah tidak suka, tidak senang, walaupun benar, walaupun sudah betul aturan dia benar, petunjuknya begini benar, tapi karena tidak suka, maka salah. Nah, seperti halnya sekarang, Abah Osen salah nasi. Kalau mencari kesalahan, tapi kenapa begitu banyak orang yang menghujat? Nepika ayah bahasa. Kata enak kan bahasa kata enak kan kalau pakai peci merah putih salah, disebut santara kelas. Nah, segala itu karena sudah benar. Makanya tidak boleh dalam kajian ilmiah ada like or dislike. Paham? Ada suka atau tidak suka. Saya tidak mau. Seorang ilmuwan, saintis lah, atau kalian ngaji lah, mesti berposisi dia objektif.
netral. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan itu contoh dari Nabi. Walaupun kebenaran itu datangnya dari musuh sekalipun, tapi katakan benar. Kalau walaupun itu musuh, itu yang ajarkan Nabi. Pak Heri, ayo orang lain. Karena kafir harus ngelak, padahal benar. Nah salah we. Ya. Ini namanya taka tidak mau menerima perkara yang benar. Dan takabur juga merendahkan manusia. Baik. Syahwatun kecenderungan melanggar aturan-aturan. Yang keempat, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuhnya adalah godobun. Godobun teh gede ambak. Godob. Nah, itu semuanya adalah pasukan hawa nafsu. Yang kata para sahabat di dalam kitab Fathul Jalil fi alamati musyrikamil mengutip sabda Nabi, yang paling aku takutkan setelah aku tiada adalah tadi ya, kesesatan hawa nafsu. Jadi senantiasa dolatul ahwa'i, senantiasa dibimbing nate ku hawa nafsu anu buruk. Maka geder la ilaha illallah supaya hawa nafsuna turun. Hawa nafsu tidak bisa dimatikan, Pak. Karena bagian dari anugerah. Hawa nafsu tidak bisa dimatikan, melainkan dikendalikan, ditekan seminimal mungkin. Semakin banyak dikirnya, semakin keras suaranya, itu dalam rangka upaya memperkecil frekuensi nafsu yang buruk. Pantai kecil bisa naik ya, Pak Elia, bisa tinggi, bisa rendah. Nah, ketika dikirnya banyak, suaranya keras, itu dia sedang berjuang memperkecil frekuensi nafsu yang jelek. Kete Pak, seiring waktu kita bisa disengker, bisa direm. Itu pembalian ngambok, itu pembalian koyokan, itu pembalian mudah menjustis, mudah menilai orang lain teh goreng. Ya. Maka dililit lidah kita dengan memperbanyak la ilaha illallah. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah wa tabi'a syahwati fil butuni wal furuj, mengikuti syahwat nafsu perut dan kema. Sudah ngerti itu mah ya? Jadi itu mah sudah paham lah, nafsu perut, nafsu kemaluan, butuh halal maksudnya. Yang ketiga, ini perhatikan yang ketiga, sangat yang mesti digarisbawahi. Wal ghaflata ba'dal ma'rifat, kembali goplas setelah ma'rifat. Maksudnya kumaha? Berhenti setelah dikir. Orang dikir itu dikir ini berpadu. Itu ada di makom ma'rifat. Tapi ketika dia mengatakan alhamdulillah ada abdi mah geus eureun ayeuna mah. Ngeuna kiban teh eureun. Jadi murid Abah Os teh geus eureun. Alhamdulillah cenah aya kitu, Pak. Aya kitu nya. Aya nu kitu nyebutkeun teh, "Heh, tarobat, barudak tarobat" cenah kitu. Sedang gelo jelema teh itu nyuruh ka batur tobat mah eureun dikir itu kudu tobat gitu. Ketika berhenti dikir, berhenti mengamalkan amalan mursyid, berarti dia kembali goplak setelah makrif. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung, Pak. Kata para sahabat, kemarin saya mendapatkan dari Kiai Haji Wahyudi, mohon maaf saya sebut nama kakeknya ya. Seberantakan apapun ibadah murid, selama naik kepada guru ditanggung jawab. Asal gini ke guru. Yang penting naik ke guru. Jangan ada berbeda dengan guru. Naik maksudnya teh
Mamito, selama seorang murid masih mau zikir, sholatnya seperti para sahabat, segala ingin ikut para sahabat, seberantakan apapun ibadah murid, kekurangan anak ditanggung jawab guru. Tapi kalau sudah murid berpisah dengan guru, malah karep sorangan, hati-hati. Berarti lamun makan sorangan mah masalah. Naudzubillah. Mudah-mudahan sungguhnya bermanfaat. Amin. Tambah ilmu, tambah amal, tambah usaha kita, tambah ikhlas dan kita berkhidmat kepada Allah. Semoga Allah ijabah segala hajat dan cita-citanya. Berkah karamah para sahabat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.